Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir, menyempatkan dirinya meskipun sedang sibuk ataupun sedang berkumpul bersama keluarga. Di sesi keempat kita ingin berdiskusi sebenarnya. Saya tidak ingin menggurui karena mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih hebat juga. Jadi di sini saya mau berdiskusi mengenai proses pengembangan atau USDP. Nah, hal ini biasanya teman-teman sudah pernah melakukan kalau pernah mendevelop sebuah program ya. Jadi apa sih USDP? Nah, USDP itu merupakan suatu proses pengembangan yang dimana itu merupakan Unified Software Development Process. Nah, ini disebutnya USDP. USDP itu biasanya dikembangkan oleh tim yang membangun suatu UML, Unified Modeling Language ya, proses kerja dari suatu sistem yang dikembangkan. Nah, si USDP ini merupakan best practice dari sistem development yang kita kembangkan dengan mengadopsi pendekatan iteratif. Nah, di mana kalau di sini dijelasinnya dengan 4 buah fase. Tapi nanti saya akan tambahkan sebuah siklus software development yang saat ini sedang hits ya atau sedang marak. Jadi setiap tugas USDP itu terdiri dari serangkaian proses kerja atau kita bisa sebutnya workflow. Nah, dalam best practice USDP, biasanya pengembangan itu iteratif dan inkremental ya. Iteratif itu berarti kan berulang-ulang prosesnya, iterasi. Kemudian pengembangannya itu berdasarkan suatu komponen. Nah, dari suatu sistem yang besar itu kan pasti terbagi berdasarkan setiap-setiap komponen. Tidak mungkin sistem itu saling menyatu secara keseluruhan. Nah, seperti misalkan ada kontainer, kemudian ada API-nya, ada microservice dan segala macam. Itu kan komponen-komponennya ya. Kemudian pengembangan berdasarkan kebutuhan. Nah, dari kebutuhan ini kita juga harus memastikan apakah ini akan mengganggu proses bisnis perusahaan atau organisasi yang kita lakukan. Kemudian kemampuan untuk melakukan konfigurasi. Nah, ini yang akan sangat berkaitan dengan networking. Jadi kalau konfigurasinya salah, otomatis kita membuka sistem kita ke publik ya gitu ya. Jadi kalau ada konfigurasi eh, suatu website kita misalkan seharusnya hak aksesnya tuh dimiliki oleh admin, tapi kita ngebuka suatu FTP itu file transfer protokolnya ke publik. Akhirnya dengan menggunakan Google Doc aja publik itu bisa mengetahui isi server dari teman-teman. Nah, hal itu merupakan kesalahan di konfigurasi. Kemudian best practice-nya yang selanjutnya itu adalah arsitektur terpusat. Ya, kalau arsitektur terpusat berarti semua datanya dikumpulkan di server. Teknik pemodelannya juga visual. Nah, dalam 4 buah fase itu di USDP ada namanya Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Untuk Inception itu merupakan fase yang paling singkat. Nah, ini nggak terlalu lama. Kemudian Elaboration mendapatkan kebutuhan sistem yang utama, menempatkan faktor-faktor yang menjadi resiko pada arsitektur sistem. Hasilnya ini merupakan rencana kerja dengan cost dan waktu pengerjaan. Jadi kalau elaboration tuh saling berkaitan dengan tim-tim lainnya ya, kayak misalkan networking, kemudian tim development jadi nggak bisa bekerja sendiri juga. Kemudian juga ada fase construction, merupakan fase yang terbesar di dalam USDP. Ini construction ini bukan hanya membangun pengembangan sistem, tapi mungkin bisa mengelola sistem yang sudah ada dengan merenovasi lah kalau disebutnya ya. Kemudian juga ada transition, fase di mana sistem itu diinstal dan digunakan oleh user. Masuk di dalamnya itu kita melakukan training kepada para penggunanya atau klien kita. Kita juga akan membahas mengenai fase, workflow, dan iterasi. Satu fase itu terdiri atas beberapa aliran kerja. Kemudian usahanya seperti lama dan fasenya itu biasanya lebih dari satu iterasi. Nah, kira-kira seperti ini ya teman, tampilan dari USDV ya. Jadi kalau di Inception itu
fase terbesarnya itu lebih banyak berada di requirement, kebutuhan sistemnya itu apa sih. Lalu analisisnya itu sedikit lebih kecil dari requirement. Namun di fase inception ini nih, yang paling kecil adalah di proses tesnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, semakin tinggi ya, semakin tinggi, ini sebenarnya saling berkaitan ya, project phase-nya. Jadi ada inception, ada production, construction, dan transition. Nah, ini setiap levelnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan eh, organisasi teman-teman. Jadi kita nggak bisa eh, apa ya, secara template menggunakan inception requirement-nya harus tinggi. Padahal di tempat kita requirement-nya nggak perlu terlalu tinggi atau terlalu banyak lah gitu. Oke, ini untuk siklusnya. Lalu bedanya USDP dengan siklus hidup waterfall yang biasa kita gunakan, yang biasa kita tahu itu apa sih? Jadi kalau di waterfall itu dia tuh fase kerjanya tuh secara bersamaan ya kegiatannya. Nah, kalau di USDP ini melakukan fase-fase tersebut secara terpisah atau bisa dibilang semi agile ya kalau uh, bahasa sekarang nih. Kemudian di fase requirement-nya dia tuh hanya melakukan aktivitas requirement saja. Tapi kalau di USDV itu bisa melakukan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Nah, makanya ini disebut mirip seperti agile, tapi bukan agile juga. Kemudian semua aktivitas requirement di waterfall itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap ya nggak bisa lanjut atau move ke proses selanjutnya. Kemudian kalau di USDP itu nggak harus. Requirement itu bisa berubah-ubah. Dilakukan juga pada setiap fase. Tapi bobot aktivitasnya yang tadi seperti tampilan, prosesnya itu yang beda. Kemudian di siklus hidup iteratifnya, beberapa requirement itu dapat muncul pada saat uh, analisa ya, proses analisa. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang metode penelitian juga kayak metode penelitian dalam pengembangan sistem lebih tepatnya ya. Jadi kalau di USDP memiliki aktivitas requirement capture and modeling ini lebih ya bersifatnya untuk mendapatkan suatu insight dari kebutuhan-kebutuhan user aja ya, intinya seperti itu sih. Jadi kita membuat arsitektur prototipenya, blueprintnya dan segala macam di sini di requirement. Kemudian ada requirement analysis. Nah, ini lebih bersifat seperti prosesnya, UML-nya, proses kerjanya nanti saling berkaitan dengan proses apa apa aja sih di sistem kita. Kemudian ada sistem desainnya. Sistem desainnya itu seperti UI, UX, kemudian fungsi-fungsi library dan segala macam ini bisa diterapkan di sistem desain. Untuk kelas desain, ini yang tadi saling berkaitan dengan sistem desain, ini fungsi-fungsi kelasnya, iterasinya, state modelingnya, dan lain-lain. Ini user interface. Kalau ingin dipisah juga bisa kayak seperti ini ya. Ini juga data management, ya construction juga testing. Kemudian testing ini terakhir. Kenapa sih testing ini selalu terakhirkan di dalam sistem apa ya di dalam metode penelitian sistem development? Padahal testing ini sangat berpengaruh besar sih sebenarnya terhadap organisasi kita ya kalau tidak dilakukan dengan baik. Makanya sering banget kan terjadi ketika sudah mau deployment si junior-junior developer yang sudah menemukan bug itu sering banget ditahan-tahan untuk melakukan update karena takutnya mengganggu proses bisnis dan akan mengulang lagi dari awal. Nah, padahal kalau kita melakukan testing pada setiap prosesnya itu kan sebenarnya akan mempermudah juga ke depannya ketika ada uh, ingin perubahan besarnya, maka kita sudah melakukan testing di sebelumnya. Oh, ternyata tidak ada hal-hal yang mengganggu nanti untuk
penambahan fungsi-fungsi lain-lain. Nah, ini implementation sama. Nah, tadi kan saya ngebahas mengenai bla 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 nih, USDP. Tapi saya mau ngebahas lagi sebenarnya selain USDP itu ada loh yang lebih penting banget di cyber security ya. Karena saya bergerak di cyber security, jadi saya mau ngasih insight nih ke teman-teman. Sebenarnya di metode penelitian saat ini yang lagi marak, tapi peminatnya kurang, itu ada di Secure Software Development Life Cycle. Apa sih, mungkin banyak yang nanya nih, SSDLC itu apa sih? Sejenis framework apa sih? Ini agile atau bukan sih? Jadi SSDLC ini lebih seperti framework dalam mendevelop suatu software yang aman atau suatu aplikasi yang aman. Nah, ini merupakan suatu bagian proses dan aktivitas di mana organisasi akan mengikuti untuk mengasuransikan lah, atau memastikan kalau aplikasi atau software ini sudah terproteksi dengan aman dalam pengembangannya. Jadi kalau di sini dijelasin tujuan dari SSDLC itu untuk mengidentifikasi dan memitigasi. Ini berarti memitigasi itu mempreventif kan ya, atau mencegah di mana potensial vulnerability dari suatu keamanan atau ancaman di dalam software development. Nah, jadi final produknya atau produk akhirnya ini merupakan suatu produk yang aman secara cepat dan secara tepat. Nah, CSS DLC ini merupakan suatu aktivitas seperti dia akan melakukan threat modeling, kemudian ada secure coding practice. Mungkin ini akan sangat ribet ya bagi uh, sistem development yang terbilang limit ya di suatu organisasi. Tapi ini akan sangat penting ke depannya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini juga akan ngebahas secure coding practice, secure testing, dan security review. Jadi di sini tuh dijelasin bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi kalau di SSDS itu ada planning, di mana dia akan melakukan risk assessment. Nah, mungkin risk assessment itu apa sih? Risk assessment itu bisa kita mengikuti dari saat ini ISO 27001 atau ISO 9001. Kemudian ada juga NIST framework. Kemudian bisa menggunakan CRASH Eh, dan segala Pak, macam. pipis bentar dong. Pipis. Nah, kemudian Apa? sebentar, saya kemudian ada di tahapan keduanya itu adalah requirement and analysis. Jadi dalam mengembangkan suatu sistem atau aplikasi yang aman, si developer ini harus memastikan si aplikasi ini sudah didesain secara aman, secara bisa dibilang untuk menghadapi atau mengidentifikasi potensi-potensi serangan yang dapat terjadi. Jadi kalau misalkan di website itu biasanya ada apa aja sih? SQL injection. Oke, kita bisa menerapkan anti SQL injection. Kemudian apalagi sih? Cookies, uh, kemudian cache, kemudian apalagi OTP. Kita bisa menggunakan OAuth ataupun JWT dan segala macam. Nah, itu bisa kita tambahkan untuk memprotek sistem kita atau software kita dari menghadapi mereka. Kemudian yang ketiga tuh ada namanya design and prototyping. Ini sama kayak di development lainnya, tapi tetap balik lagi di secure software development life cycle. Dia ini akan melakukan implementasi suatu kontrol uh, technical ya, security review untuk desain-desain yang kita buat. Jadi kita nggak cuma melakukan desain dan prototyping secara keseluruhan, tapi kita harus menyadari apa aja sih yang kemungkinan celah di sini, terus bagaimana cara kita menambalnya, kapan kita harus melakukan penambalan ketika terjadinya serangan dari luar, apakah kita memerlukan namanya web application firewall dan segala macam. Kemudian di tahap development. Nah,
Di development ini lebih unik lagi. Jadi tesnya itu menggunakan static analysis untuk melihat potensial vulnerability-nya. Jadi kita akan mengikuti secure coding standar dan gimana kita melakukan kode review terhadap kode-kode kita. Apakah kode kita sangat jorok, Bang? Jorok itu berarti dalam artian kode itu uh, asal lah ya, tidak menggunakan fungsi-fungsi untuk memanggil, tapi sangat hard code lah di situ. Bahkan masih ada API itu yang di hard code di suatu apa ya bisa bilang codingannya lah ya. Nah, hal itu harus kita mitigasi atau harus kita cegah. Gimana caranya biar si software developer ini tidak melakukan kode-kode yang jorok seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memastikan kode yang kita gunakan itu aman, secure coding gitu. Jadi kita harus melakukan kode review. Nah, di tahap deployment kita akan melakukan implementasi berdasarkan kontrol uh, di secure software pada productionnya. Jadi di dalam deployment uh, software developer ini tidak hanya melihat codingannya, tapi harus melihat aksesnya, akses antara aplikasinya dengan uh, server, kemudian dari aplikasinya yang digunakan klien ke server mereka. Jadi nggak cuma dari apa ya, bisa dibilang dari server development ke HP kita atau ke aplikasi kita dengan akses admin, tapi kita juga harus memastikan di sisi usernya itu baik-baik aja, nggak cuma di sisi adminnya aja. Kemudian tahapan yang terakhir yang paling penting itu di SSDLC itu adalah maintenance. Kenapa sih maintenance? Karena meskipun kita sudah melakukan bug, kemudian melakukan patch pada aplikasi atau software kita, kita juga harus melakukan maintenance terhadap server yang memberikan konektivitas kepada aplikasi kita. Jadi untuk memperbaiki vulnerabilities, untuk memonitoring, melakukan kontrol bandwidth sehingga secara reguler aplikasi atau software kita tuh terasa aman ya, atau sudah aman secara regulernya. Lalu di dalam best practice untuk melakukan secure SDLC atau secure software development lifecycle, ini yang pasti hal pertama itu adalah kebijakan. Kenapa sih kebijakan? Karena kalau kita nggak patuh, kalau kita tidak mempersiapkan suatu polisi di dalam hal ini adalah orang apa ya, bukan orang sih. Jadi kayak suatu parameter yang bertanggung jawab dalam mengamankan website kita, maka otomatis aplikasi atau website kita tuh akan jelek lah ya. Bisa dibilang tidak bagus karena kita nggak menerapkan polisi kebijakannya. Jadi kalau misalkan ada serangan atau hacker nih melakukan injeksi, lalu apa yang akan dilakukan? Apakah kita cuma buat tiketing aja, tidak melakukan eskalasi? Nah, itu harus dibikin kebijakannya. Jadi ketika menemukan itu kita buat tiketing, ya oke tiketing, tapi prosesnya berapa lama dari tiketing itu sampai selesai. Karena ketika kita sudah membiarkan itu berjam-jam, proses bisnis kita yang terhambat dalam berjam-jam itu sudah berapa ratus juta, sudah berapa ratus miliar yang bisa terjadi. Kita kembali ke zamannya BSI aja ya. Jadi kalau di BSI kan dulu ransomware masuk, lalu sistem perbankan mereka lumpuh berhari-hari. Nah, kerugian yang bisa dicapai itu dalam satu transaksi per hari itu satu Indonesia berapa miliar.
Nah, itu teman-teman bisa mengkalkulasi sendiri. Oh, ternyata sangat tinggi resikonya loh kalau kita nggak menerapkan polisi yang baik. Maka kita harus melakukan polisi aturan-aturan yang baik ketika terjadi hal-hal tersebut. Bagaimana kita mengeskalasinya, jangan sampai berjam-jam, jangan sampai berhari-hari atau berminggu-minggu. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah providing training and resource. Nah, hal ini sangat penting karena kalau kita berkaca di dalam cyber security, hal pertama yang paling rentan adalah sisi manusianya ketimbang software ataupun hardware. Jadi eh, ada kata-kata atau pepatah yang bilang kalau hacker sudah bisa memanipulasi manusia atau dalam hal ini social engineering, maka dia itu sudah bisa dianggap sebagai orang yang hebat atau dewa. Karena skill yang paling tinggi itu ya memanipulasi manusia dalam cyber security. Ya. Kayak seperti itu. Kemudian yang tahapan ketiga, tadi kan polisi udah, kemudian training, terus yang ketiga itu establishing a secure development environment. Nah, ini kita harus membatasi antara server development dan server deployment. Kemudian kita juga harus memastikan data recovery, eh, data centernya atau DRC-nya lah, yang cadangannya itu jangan di satu lokasi yang sama. Kalau satunya ada di Pulau Jawa, maka yang satu lagi jangan di Pulau Jawa juga. Yang satunya mungkin bisa di Kalimantan, bisa di Papua, dan itu harus memastikan environment-nya itu aman dari berbagai jenis ancaman. Misalkan seperti gempa bumi atau bencana alam dan gunung meletus. Terus kalau misalkan ada huru-hara, ada perang, nah itu gimana? Kemudian yang terakhir tuh implementing a secure change management process. Nah, ketika ada perubahan di dalam keamanan, gimana kita melakukan review dan perbaikan-perbaikan sehingga keamanan yang kita sudah terapkan itu dapat digunakan di kemudian hari secara berkelanjutan. Tidak hanya digunakan dalam 1 tahun saja. Jadi di tahun berikutnya kita ganti lagi nih frameworknya. Nah, kayak gitu sangat tidak bagus sih sebenarnya. Jadi kalau kita sudah menggunakan satu framework, maka kita bisa sebenarnya bukan mengganti ya, lebih baiknya menambahkan atau memodifikasi frameworknya. Hal itu akan semakin lebih baik. Nah, kemudian ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi kalau di teman-teman melihat secure software development lifecycle, itu seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau secara tampilan itu sangat simple ya. Nah, ini cuma ada beberapa tahapan. Jadi kalau perbandingannya dengan software development life cycle biasa, dia tuh cuma begini, tapi di dalam secure ini akan selalu diselipkan suatu praktik keamanan siber yang ada. Jadi kalau di planning itu ada gap analisisnya, kemudian di desain itu di threat modelingnya, di secure development itu kita memastikan secure coding, kemudian di security and vulnerability testingnya kita melakukan unit testing, di secure deploymentnya ini kita melakukan rutin security test, dan maintenance and monitoringnya ini yang pasti ya. Kita jangan melupakan hal ini, yang pasti biasanya tuh untuk perusahaan-perusahaan yang besar tuh sudah ada bug bounty program. Kenapa sih harus bug bounty program? Sebenarnya hacker-hacker itu tuh yang saat ini banyak berkeliaran itu sebenarnya mereka tuh cuma perlu apresiasi aja loh. Ketika mereka menemukan itu mereka cuma perlu suatu sertifikat yang membuktikan kalau mereka sudah berhasil melakukan peretasan di website kita. Nah, hal itu sebenarnya nggak bikin malu kita, tapi justru mereka tuh ketika sudah diapresiasi, mereka akan memberikan kita bagaimana sih cara melakukan patch-nya yang baik dan benar, bagaimana
proses mereka mendapatkan kerentanan yang terjadi. Nah, teman-teman tuh bisa men, apa ya, mengaspirasikan lah keinginan si hacker ini ke kepala deployment-nya atau kepala divisi head IT-nya bahwa bug bounty program itu sebenarnya bisa loh diterapkan, bisa loh kita memanfaatkan si hacker ini untuk memperkuat sistem kita. Nanti kita tinggal sebenarnya mereka tuh hanya butuh apresiasi. Jadi kayak ditampilkan nama mereka, foto mereka di Hall of Fame. Jadi kalau di sini bisa dibilangnya Hall of Fame. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi di NASA tuh udah ada Hall of Fame kayak gini. Nah, ini NASA. Kalau kita berhasil melepas NASA, di websitenya NASA nanti akan muncul foto kita, nama kita. Kemudian di Google juga ada. Sebenarnya banyak kayak gini. Mereka tuh hanya butuh apresiasi aja kok kayak gini. Mereka dapatkan uang, mereka dapatkan sertifikat, dapatkan kaos atau souvenir. Nah, hal ini yang bisa kita tingkatkan dalam memperkuat secure software development life cycle atau metode proses pengembangan software kita gitu gitu teman-teman. Mungkin kalau dari saya cukup sekian teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan kah? Pembahasan terakhir ini cukup menarik sih Pak tentang cyber security. Pernah pengalaman yang hacker itu dia mintanya BTC Pak. Hmm, Jadi kan kita gimana? punya ini tuh third party firewall. Oke. Nah, terus si hacker tuh mencoba untuk memanfaatkan ini vulnerability zero days. Nah, itu terjadi di kerentanan itu ada di SSL VPN tuh Pak. Nah, jadi Hmm, masuk bypass langsung ke sistemnya. Cuman itu mudah lah di apa diatasi. Nah, itu ada kerentanan di software versionnya juga di firmware, di sistem. hmm, Nah, tapi itu ada rekomendasinya juga. Jadi bisa lebih cepat di recovery. Nah, itu dari hackernya itu eh, tidak hanya minta apa validasi seperti yang di NASA tadi, pajang foto mereka, terus pengakuan dan lain-lain. Itu ada ancaman yang mereka tuh minta BTC. Nah, itu jumlahnya disebutkan tuh sama mereka, Pak. ya. Oke, saya ini dulu ya, Mas. Ya. Kalau di VPN berarti saya sebutnya bukan hacker nih. Jadi kita menyebutnya threat actor. Ya, Sebelum betul. tahu nggak Mas threat actor? Iya, Pak. Dia tuh banyak sih sebenarnya jenisnya ada apa? Aktivis, terus Ah, teroris, terus apa yang buat kepentingan politik tuh juga ada gitu. Buat hmm, hacker-hacker gitu. oke. Jadi, Terus untuk kejahatan juga ada gitu. Makanya banyak juga sih pembagiannya sebenarnya. hmm. Jadi kalau secara general, threat actor itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi threat actor itu sebenarnya di bawah pemerintahan. Entah di pemerintahan Korea Utara, Korea Selatan, Cina, dan lain sebagainya. Tapi mereka pasti punya threat actor, suatu threat actor atau kelompok organisasi keamanan siber yang berfungsi untuk mendapatkan uang. Lalu uangnya dikemanain sih? Diputar dulu, kemudian masuk ke rekening-rekening keuangan dari negara tersebut. Nah, itu kita nyebutnya threat actor. Kenapa sih mereka melakukan hal tersebut? Ya, karena negara mereka butuh uang pasti. Nah, biasanya
threat actor itu melakukan hal tersebut ya untuk eh, kalau di Korea Utara tuh membangun nuklir ya. Jadi mereka membutuhkan uang yang banyak dan ada juga beberapa negara yang di boy bukan bukan di boykot sebutannya apa ya? Saya lupa. Jadi kayak nggak inilah perdagangannya tuh terbatas kayak di Rusia yang Di dilakukan kepada negara embargo Rusia. mungkin. Ya, seperti embargo gitu. Nah, akhirnya mereka mencari solusi gimana cara mendapatkan uang. Nah, hal itu mereka lakukan ya mau nggak mau melewati BTC. Karena BTC itu dianggap tidak ter-trace lah transaksinya. Tapi kalau di Indonesia, karena kita memiliki ibaratnya suatu organisasi sendiri yang apa ya, kita melakukan counter terrorism. Nah, hal itu sudah bisa di-trace di BTC. Jadi kalau teman-teman melakukan hal itu dan segala macam, itu sudah ketahuan sebenarnya dan sudah bisa di-trace. Tapi hanya beberapa organisasi aja yang memiliki aplikasinya. Kita seperti itu kalau untuk perbedaan threat actor. Ah, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan teman-teman? Sambil saya share di sini. Nah, kalau nama-namanya belum ada di sini, silakan ya komen biar saya tambahkan yang hadir. Yang hadir, adakah namanya yang belum? Maaf Bang, Heri Saputra udah belum Bang? Ini udah nih. Oke Bang, ya makasih Bang. Soalnya online-nya di handphone Bang nggak kebaca. So. Ya, oke. Ada Ada lagi? Mushab. Siapa tadi? Izin Ada Bang, Mustafa. Ada Mustafa. Ada lagi? izin atas Teguh nama Yuwono. Fernando Siahaan Pak. Fernando. Ada lagi? Teguh Yuwono, Pak. Teguh. Ada lagi? Imam Heru Susanto, Pak. Terus, ada lagi nggak nih? Nanti kalau nggak dapat bonus nilai, bisa lain saya nih. Izin Pak, Yoga Adiputra. Coba tadi Mas Yoga Adiputra. Ini kalau kita hitung lagi, Selamat hadir, Pak. baru 21 nih. Siapa tadi? Baru 21 nih, berarti kurang dua lagi. Saya, Pak, Muhammad Salman Ramadan. Ada lagi? Satu lagi nih, harusnya. Hmm. Oh, harusnya. Mbak Putri ya. Ada lagi nih? Siapa lagi nih satu lagi?
Mas Yakub ya. Oke. Ini ada yang kurang jelas nggak nih dari bonus nilai ini maksudnya apa? Kira-kira ada yang kurang jelas nggak? Kalau mau nanya ya sekarang. Oke, kalau nggak Boleh ada, Pak, izin dijelaskan kembali Pak. oke. Kita sini lagi nih. Jadi, tadi siapa nih? Kalau seandainya fit konstitusi yang kadang masih suka di jalan jam 19. Ya, boleh Mbak Fitria. Fitcon seterusnya kemungkinan 19.30. Tapi yang pasti Fitcon yang saya lakukan nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau di Unsia sebenarnya mewajibkan dosen 7 kali Fitcon dalam satu semester mata kuliah nih. Jadi ini kan kita baru 2, berarti ada 5 lagi. Kemungkinan nanti uh, sesi-sesinya saya pastikan lagi di grup, kira seperti itu. Yang pasti malam juga sih. Nah, saya mau jelasin lagi, balik kita ke sini ya. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang bingung nih, cara kenapa sih presensi saya kok dianggapnya alfa bla bla bla. Kenapa sih Pak? eh, Kok presensi saya masih belum ada bla bla. Karena kalau yang belum ada kemungkinan KRS-nya baru diverifikasi ya. Nah, untuk sesi 1 sampai 3 sebelumnya saya udah melakukan presensi beberapa orang. Jadi saya lihat keaktifannya apakah di sesi pertama dia sudah melakukan ini semua. Jadi kalau di dosen itu punya menunya ini laporan. Laporan ini bukan student engagement score ya. Saya nggak ngeliat dari sini dan dosen-dosen lain juga nggak ngeliat dari sini. Tapi dosen-dosen di Unsia ngeliat keaktifan mahasiswa dari laporan. Jadi kalau mahasiswa sudah melihat diskusi kita apa aja, kemudian video, udah download materi, maka akan ke-track di sini. Kalau udah mengerjakan soal, mengerjakan kuis, menonton video interaktifnya, maka semuanya akan ke-track di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman cuma komen aja, maka uh, di saya tuh nggak dianggap hadir ya. Kayak gini nih, misalkan Mas Riananta komen doang. Nah, sesi 1 saya nggak anggap hadir. Tapi kalau teman-teman uh, terus nonton video, kemudian download materi, nah itu udah pasti saya anggap sudah hadir. Karena kalau teman-teman download materi doang, itu setengah-setengah lah kalau saya ya. Tapi saya bakal ngelihat apakah teman-teman download materi tapi sambil ngeliat video juga atau gimana. Karena kalau teman-teman cuma download materi, maka teman-teman nggak akan mengerti apa sih maksud dari materi-materi yang diberikan. Tapi kalau ke teman-teman sudah nonton videonya, sudah melihat video interaktifnya, berarti teman-teman sebenarnya sudah menguasai semua yang ada di materi-materi tersebut. Nah, ketika teman-teman diberikan presensi alfa oleh saya, maka teman-teman bisa memberikan screenshot, screenshot download materinya kapan, nonton videonya kapan. Karena di screenshot itu kan pasti sudah ada dong kapan screenshotnya itu dilakukan. Dan berarti udah dipastikan dia itu hadir dan sudah aktif. Nah, kira seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lengkap nih kayak gini nih, eh ini sudah pastikan saya kasih tambahan nilai nanti, nilai 5. Nah, kalau di sini kan sesi keempat saya berikan nilai 5 untuk yang ikut di FitCon. Jadi untuk bonus nilai ini sebenarnya dimulai di sesi keempat sampai seterusnya. Jadi untuk sesi 5 mungkin aja nanti saya ngelihat
dari keaktifan teman-teman di LMS. Saya akan tambahkan nilai. Tambahan nilai ini berfungsinya untuk apa sih? Tambahan nilai ini berfungsi ketika teman-teman mendapatkan nilai akhir atau nilai IPS di mata kuliah saya itu misalkan dapat B, kemudian A min. Teman-teman mau dapetin A. Nah, teman-teman bisa gunain nilai-nilai bonus ini untuk meningkatkan nilai teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman di sesi 1 sampai 3 nggak aktif, tapi di sesi 5 sampai seterusnya sangat aktif, kemungkinan sesi 1 sampai 3 saya bakal anulir untuk presensi ketidakhadirannya. Kalau teman-teman sesi kelima sampai seterusnya aktif. Tapi kalau teman-teman melakukan sesi ini lengkap nih, maka saya pastikan dapat bonus nilainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman juga jangan nonton video tuh sampai setengah doang. Nanti kelihatan tracknya. Oh, teman-teman baru 50%, teman-teman baru ini berapa persen gitu. Nah, sesi keempat nanti saya masukin. Jadi seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari nilai ini? Nilai bonus atau presensi? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk tadi ya rekapan nilai bonus itu nanti di akhir semester bisa diperlihatkan atau tidak, Pak? Boleh kalau emang pada meminta. Nanti kalau udah selesai UAS, saya tampilin kok. Soalnya saya bukannya suzon gitu, Pak. Soalnya waktu semester-semester kemarin ada juga dosen yang bilang katanya kalau ada yang aktif kan dicatat dan memang katanya memang benar dicatat. Tapi aktualnya itu nilai saya tetap aja sama, Pak. Oh, isi. Iya sih. Kalau saya sih sebenarnya sebelum-sebelumnya belum ada yang minta. Tapi kalau nanti emang butuh, pasti saya kasih kok tampilannya. Ya, maksudnya in case gitu, Pak. Misalkan saya Nah, nilainya B gitu, ingin iya, eh, mengingatkan request gitu, Pak. Nilai saya lihat di keaktifan bisa nambah nggak gitu? paham, paham, paham. Nanti pasti saya mulai dari UTS ya. Ya, yang pasti sih kalau di Unsia kan kehadirannya dulu nih, kehadirannya bagus maka bisa UTS. Kalau kehadirannya kurang, maka UTS-nya gimana? Kalau UTS-nya nggak bisa atau nggak bisa melakukan UTS, ya UAS-nya juga bakal jelek juga. Otomatis nggak akan lulus. Makanya dimulai dari kehadiran sama keaktifan teman-teman selanjutnya nanti sampai UTS. Kira seperti itu. Nanti UTS kalau emang udah selesai semua, bakal saya tampilin kok nilai-nilainya. Gimana, Mas? Siapa? Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi ya yang ingin nanya? Hmm, kalau nonton video, kalau terputus, dimulai dari awal lagi sih pasti, Mas. Karena kalau kita percepat itu nggak bakal dihitung. Terkait UTS dan UAS itu sebenarnya tergantung dosennya ya. Jadi kalau saya sih pasti melakukan hal tersebut secara individu, terus esai ya. Yang pasti kalau teman-teman ikut dari sesi pertama ngelihat video saya, di situ saya bakal melarang aktivitas semua penggunaan AI dalam bentuk apapun. Nah, nanti saya cek kalau misalkan ini terplagiasi menggunakan AI, otomatis saya akan kasih nilainya 0. Nah, yang pasti nanti ketika UTS atau UAS itu bentuknya esai dan melakukannya itu kalau bisa ya menurut perspektif teman-teman sendiri. Karena kan kalau perspektif AI udah ketahuan bentuk jawabannya, nggak jauh-jauh banget antara satu dan lain. Itu Mas David.
Kalau video harus ditonton dari awal lagi ya. Kita seperti itu. Nah, kan ini sesi 4 yang udah hadir sebenarnya sudah saya anggap aktif. Makanya kan saya udah kasih nilai. Nah, nanti video rekaman ini saya taruh di sesi keempat untuk teman-teman lain nih ngelihat kalau mereka nggak hadir di VidCon berarti kan mereka harus nonton videonya. Kalau mereka nggak nonton videonya sampai full, ya tergantung keaktifan mereka, apakah download materi, apakah eh, melihatnya sampai 50% atau di bawah 50%. Kalau di bawah 50%, otomatis saya nggak akan kasih presensi. Masih ada nggak ya? Agak lupa-lupa juga sih. Kalau nggak salah ada deh. Ntar saya cari dulu ya. Saya post dulu deh. Nilai. Sebentar saya cari. Sit. Nih. Ini kelihatan kan ya teman-teman ya? Kalau saya bikin RPS itu pasti nilainya sekitar segini teman-teman. Ini sih saya Ini masih ke post kayaknya Pak. Hah? Oh, Masih siap. di website. Oke. Nah sekarang udah Pak. Bentar. Saya stop recording.